آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين ووربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kesenangannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat dan berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, dengan ibadah kita walaupun sedikit akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa bertemu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Karena ayat ini sebagai makkiyah, yaitu sifat makkiyah tersebut yang diturunkan di Mekah kebanyakannya untuk memperkuat kepegangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperkokoh keimanannya, memperkokoh tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun. Di sini ayatnya yang kita baca malam hari ini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Apa? Walaqad sungguh atainaka, ata daripada datang, kami telah datangkan kepadamu atau kami telah berikan kepadamu. Kepadamu di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atainaka. Apa yang telah diberikan? Apa yang telah didatangkan kepada Nabi Muhammad? Sab'an. Sab'an ini 7. 7 apa itu?
sab'am minal masani. 7 apa? 7 daripada sesuatu yang sentiasa selalu diulang-ulang. Apa yang 7 tersebut? Di sini para ulama mereka mempunyai hujah masing-masing sehingga mempunyai berbeda pendapat untuk memahami sab'an ini, memahami 7 ini. Apa yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad 7, yang mana 7 tersebut selalu diulang-ulang, yaitu berpendapat pertama 7 di sini adalah 7 surat. 7 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Anfal atau At-Taubah. Al-An'am, Taubah. Itu 7 surat yang panjang-panjang. Sab'am minal masani. Satu pendapat. Karena 7 tersebut memang surat yang terpanjang. Yang disebutnya Sab'u Tiwal. Yang disebutnya Sab'u Tiwal. 7 surat yang panjang-panjang. Sab'u Tiwal. Tapi pendapat yang lain mengatakan, dan yang ini yang masyhur, yaitu 7 ini maksudnya yaitu surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah di sana ada 7 ayat. Kalau misalnya yang berpendapat 7 ini adalah 7 surat, padahal surat ini di mana? Di Mekah. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa belum diturunkan lagi. Belum diturunkan lagi. Karena Al-Baqarah, Ali Imran diturunkannya di Madinah. Sedangkan ayat ini, surah di Mekah. Jadi belum turun. Yang ada adalah Al-Fatihah. Maka itu dalam beberapa hadis kita mendapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Al-Fatihah ini adalah sab'an, 7 perkara atau 7 barang, 7 benda yang diulang-ulang. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang sahabatnya yang sedang sembahyang di masjid. Dia ada di masjid. Rasulullah masuk ke masjid. Di mana? Masjid Nabawi. Beliau melihat seorang sahabat sedang sembahyang. Kemudian beliau memanggil orang tersebut. Wahai fulan. Tapi yang dipanggil diam saja. Karena apa? Karena dia masih sembahyang. Dipanggil oleh Rasulullah, dia pikir, yang dipikir lebih utama sembahyang, selesaikan dulu sembahyang. Rasulullah memanggil wahai fulan, tapi tidak dijawab sampai selesai sembahyang. Sampai sudah selesai sembahyang, terus orang tersebut mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, maaf saya tadi tidak bisa menjawab Rasulullah karena saya sedang sembahyang. Saya sedang sholat, jadi tidak bisa menjawab. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, wahai sahabat, bukankah engkau membaca di dalam Al-Quran, idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Rasul menyerumu, memanggilmu untuk memberikan kehidupan kepadamu, istajibu, jawablah. Walaupun kamu sedang sembahyang. Didahulukan dulu Nabi. Sembahyang di sini sembahyang sunat ya. Jadi kalau misalnya Nabi sedang ada orang sembahyang, dipanggil oleh Nabi, hentikan sembahyangnya. Nabi dulu tadi didahulukan. Karena apa? Ayat Al-Qur'annya menyuruh begitu. Ayat Al-Qur'annya menyuruh demikian, idza da'akum lima yuhyikum istajibu. Jawablah seruan Rasulullah. Seandainya seruan tersebut mengajak kepada kebaikan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat itu, nanti kalau sudah sembahyang jemaah, aku akan ajarkan kepadamu sesuatu. Kata Rasulullah kepada sahabat tersebut. Akhirnya sembahyang jemaah. Sudah selesai sembahyang berjamaah, sahabat tersebut datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa sesuatu yang akan Tuhan berikan kepadaku? Kata Rasulullah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, waladdallin, sampai itu. Itulah Al-Qur'an yang diturunkan.
itulah sab'am minal masani. Nah, ayat ini sab'am minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang sentiasa diulang oleh manusia, khususnya umat Islam. Sekali diulang dalam rakaat tersebut kita melihat dalam sholatnya. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah, wajib membaca Al-Fatihah. Makanya dia diulang-ulang. Itulah Al-Quran yang disebut oleh Rasulullah ayat ini sebagai sab'am minal masani, yaitu surah Al-Fatihah. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah, dan juga secara keseluruhannya Rasulullah diberikan wal Qur'anal azim, Al-Quran yang maha agung, yang agung di sini Al-Quran. Jadi Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah dan Al-Quran. Untuk apa? La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Janganlah matamu memandang. Nah, memandang, inginkan sesuatu. La tamuddanna. Kalau tamuddanna ini bahasanya ini memperpanjang. Mad kan kita baca tajwid kan mad laziman. Mad panjang kan mad. Nah, ini janganlah kamu panjangkan pandanganmu. Jangan kamu meneruskan pandanganmu. Lihat nikmat yang diberikan kepada orang lain. Nah, artinya jangan kamu lihat nikmat yang diberikan kepada orang lain, jangan kamu pandang panjang. Sehingga kamu menginginkannya. Mata nabihi azwajan, suami-suami. Atau pasangan-pasangan daripada manusia. Dan juga daripada orang-orang, khususnya orang-orang Quraisy, yang mana mereka mempunyai banyak nikmat. Wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau merasa sedih terhadap mereka. Orang-orang Quraisy, misalnya mereka akan mendapatkan hukuman, mereka akan mendapatkan cobaan dari Allah, kamu jangan merasa sedih. Wala tahzan. 2, jangan mau melihat, kamu mau memperpanjang melihat terhadap nikmat yang diberikan kepada mereka, dan juga kamu jangan sedih. Nah, jangan sedih. Jadi di sini ada balance. Nah, ada keseimbangan. Ada keseimbangan, jangan memandang dan juga jangan sedih. Tetapi apa yang kamu mesti lakukan? Wahfid janahaka lil mu'min. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, rendah hati diri. Janahaka, khafat janah ini artinya menutup sayap, janah ini, sanak sayap. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Artinya rendah diri, jangan kamu menyombongkan diri kepada orang-orang yang beriman. Lihat, Rasulullah sendiri diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyombongkan diri kepada orang-orang beriman. Sekarang kenapa orang-orang beriman saling menyombongkan diri? Padahal Allah kan melarang, memerintahkan wahfid janahaka. Wahfid dengan menggunakan kata kiasan. Kata kiasan, kalau burung dia terbang kan, menghitungkan sayapnya, dia menguat gitu. Ini untuk apa? Untuk memberikan supaya badannya naik satu, dan juga untuk mengipas-ngipasi. Dengan kipasan tersebut orang akan merasa senang, merasa tenang mendapatkan kipasan tersebut. Maka di sini ikhfid, rendahkan gitu. Dengan artinya rendahkan gitu. Lil mu'minin. Untuk orang bukan Islam, untuk orang kafir, Al-Qurannya begitu menyebutnya, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran memang disebutnya kafir. Kamu jangan sedih akan apa yang menimpa kepada mereka, dan juga jangan kamu sentiasa memanjangkan perhatianmu terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Balance ya yang ada.
kama anzalna 'alal muqtasimin. Sebelumnya wa qul inni anan nazirul mubin. Yang kekal adalah akhirat. Ini untuk memberi peringatan tentang akhirat tersebut. Tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya pembalasan, tentang adanya pahala. Itu kerja Rasulullah SAW. Mengingatkan. Bukan untuk menguasai. Yang ada al-mubin, yang nyata. Ya, Rasulullah SAW hanya memberi peringatan. Sebagaimana kami telah menurunkan kepada orang yang membagi-bagikan. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Apa ini muqtasimin? Muqtasimin daripada qasam. Qasam artinya yang membagi, dibagi-bagi. Maksud daripada yang muqtasimin di sini adalah orang-orang yang membagi-bagikan Al-Quran. Ayat-ayat yang dia suka, dia terima. Ayat-ayat yang dia tidak suka, dia tolak. Itu bagi-bagi. Kalau umat Islam, orang-orang beriman, semuanya diterima. Mau yang dia suka, yang dia tidak suka, ayat Al-Quran semuanya diterima. Tetapi orang-orang ini mereka tidak muqtasimin. Yaitu orang-orang yang membagi-bagikan ayat-ayat Al-Quran. Yang mereka suka mereka terima, yang tidak suka mereka tolak. Makanya dikatakan. Makanya selepas itu penjelasannya siapa mereka itu? Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Yang mana mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai berkelompok-kelompok. Idin, terbagi-bagi. Ya Al-Quran. Ini ayat nanti akan lebih jelas lagi ketika ada di Madinah. Nah, ketika di Madinah, ketika Rasulullah SAW bersama dengan orang-orang Yahudi di sana. Karena Yahudi, sebagaimana nanti di dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, diceritakan tentang sifat dan perangai mereka. Yang mana mereka mengatakan, imanlah kepada Muhammad wajhan nahari wakfuru akhirah. Imanlah kalian kepada Muhammad waktu siang. Tapi waktu sudah sampai sore, kamu kufur lagi. Nah, itu akan ada di orang-orang Yahudi. Yang ini kan masih di Mekah. Masih orang-orang Quraisy. Masih orang-orang musyrik. Maka dari itu mereka sendiri musyrik. Yang tidak mau menerima ajaran Al-Quran. Bahkan membagi-bagikan Al-Quran kepada yang disuka atau yang tidak disuka. Sebagaimana nanti akan kita lihat di ayat 94. Di mana Rasulullah SAW sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ini karena orang-orang musyrik selama 3 tahun Rasulullah SAW menyeru ke Islam ini secara sembunyi-sembunyi. Tidak terang-terangan, tetapi dengan ayat 94 Rasulullah akan bermula. Di sanalah Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran secara keseluruhannya, tetapi orang-orang Quraisy ayat-ayat yang mereka suka itu saja yang diterima, sedangkan yang tidak disukai mereka menolaknya. Oleh itu, fa rabbik, maka dari itu demi Tuhanmu, lanas'alannahum ajma'in, kami akan menanyakan mereka semuanya. Menanyakan apa? Amma kanu ya'malun. Apa-apa yang telah mereka lakukan, yaitu di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan segala sesuatunya. Lanas'alannahum ajma'in. Semuanya. Tidak ada yang tidak ditanya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipertanggungjawabkan hanya amalnya. Ya, amma kanu ya'malun. Apa yang telah dilakukan oleh mereka selama mereka hidup di dunia. Maka itu sebagai sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rabbik, demi Tuhan, bahwa rabbik. Waw di sini wawnya waw sumpah.
Bahasa Arab ini mempunyai jenis-jenisnya. Ada waw di isinya waw qasam. Waw qasam. Jadi di situ kalau sudah ada itu berarti Allah bersumpah. Allah bersumpah bahwa Dia akan menanyakan. Artinya pasti setiap manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai panduan umumnya untuk kita yang beriman, yaitu patokannya sembahyang. Kalau sembahyangnya baik, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan oleh malaikat, ditimbang, lihat sembahyangnya bagus, sudah. Dia pasti masuk surga. Tidak dilihat amal-amal yang lain. Yang lain itu amal-amal yang lain hanya akan dilihat untuk mengetahui di mana kedudukannya. Amalnya baik, sembahyangnya baik, pasti dia masuk surga. Istilah sudah punya kunci. Sudah punya kunci masuk surga. Sekarang di mana tempatnya? Itu dilihat amalnya. Amalnya banyak atau tidak? Amalnya banyak, maka tempatnya tinggi. Amalnya biasa-biasa, tempatnya juga biasa. Tetapi untuk masuk tersebut, lihat sembahyang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Pertama kali yang akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salatnya. Idza saluhat, seandainya sembahyangnya baik, saluha sairu amali, maka semua amalnya akan baik. Idza fasadat, kalau misalnya dia rusak, maka amalnya juga akan rusak. Sembahyangnya dulu. Ini lanas alan, kami akan tanyakan. Bukan hanya orang-orang musyrik, tapi semua manusia. Semua manusia akan ditanyakan yang demikian. Jadi salatnya dulu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bagaimana? Sembahyang bagus atau tidak? Lanas alam. Itu kalau untuk yang amal, yang akan ditanyakan adalah sembahyang. Tetapi ada satu hadis yang lain, sama edisinya, hanya berbeda isinya. Di mana awalu yaumul qiyamati Adam. Yang pertama kali ditanya di akhirat nanti adalah yang berkaitan dengan darah. Dengan darah. Darah ini maksudnya apa? Pembunuhan. Dengan dosanya. Karena dosa manusia pertama di muka bumi adalah pembunuhan. Kalau Nabi Adam dosanya di akhirat itu karena tidak taat. Tapi di mana? Di surga. Ya kan? Di surga berdosanya. Tetapi pertama sekali manusia berdosa di muka bumi, yaitu tentang pembunuhan. Pembunuhan antara yang terjadi perkelahian antara dua anak Nabi Adam, Kabil dengan Habil. Itu dosa manusia pertama. Makanya nanti ditanya awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah ad-dima. Pertama sekali ini yang berkaitan dengan hubungan manusia. Tapi yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah yang pertama sekali akan ditanya salat. Pertama kali yang berkaitan dengan manusia berkaitan dengan dima. Dengan dima yaitu qisas. Karena itulah yang dilihat oleh malaikat bahwa manusia akan saling membunuh, ya kan? Bagaimana ayat yang mengatakan inni jailun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ya kan yang dilihat oleh malaikat. Engkau menciptakan di muka bumi khalifah, sedangkan mereka akan saling membunuh, saling menumpahkan darah. Itu yang pertama dilihat. Maka dari itu Tuhanmu ini fawarabbik akan menanyakan semua ajmain amma kanu ya'malun, apa yang telah mereka lakukan. Maka dari itu fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Ketika ayat ini turun,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus pergi ke Jabal Qubaish. Selama 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya umur 40 turun wahyu, 41, 42, 43. 43-nya Rasulullah masih sembunyi-sembunyi itu, menyeru kepada ajaran Al-Quran. Dipanggil kawan-kawannya saja, orang-orang yang terdekatnya saja. Belum berbicara secara terang-terangan. Tetapi ketika turun ini, fasda bima tu'mar, berterang terus teranglah engkau dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Dakwah itu, dakwahnya Al-Quran. Fasda. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah mendengar ayat ini terus pergi ke Jabal Qubaish. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru orang-orang Quraisy, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, kemari, kemari, kemari semua. Akhirnya ditanya, apa? Semuanya datang. Semuanya datang. Dipikir oleh mereka Rasulullah akan memberikan sesuatu, Tetapi sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kedudukan baginda di orang-orang Quraisy, di mana orang-orang Quraisy semuanya pada asalnya menghormati Nabi, bahkan menjadikan Nabi sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Itu terkenal di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah masih mau melihat ini, kedudukan Rasulullah. Semuanya datang. Tapi sesudah datang, Rasulullah menyeru mereka kepada tauhid. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Terus turun tersebut. Artinya pada tahun ketiga tersebut ayat Tabbat Yada diturunkan untuk menjawab kepada Abu Lahab yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, celaka engkau. Bukan Nabi Muhammad yang celaka, tetapi akhirnya Abu Lahabnya yang celaka. Fasda bima tu'mar, berterus teranglah engkau dengan apa yang diperintahkan dalam berdakwah tersebut. Dan wa'arid anil musyrik, jauhi, berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Berpaling di sini artinya jangan engkau bersama atau tunduk kepada orang-orang musyrik. Sebagaimana di ayat di surah Furqan. Di dalam surah Furqan berkaitan dengan hamba-hamba yang maha pengasih. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini wa'arid, berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Dari orang musyrik karena apa? Karena mereka ini selalu memperolok-olok engkau. Ayat berikutnya, inna kafaina kal mustahziin. Sesungguhnya kami telah menjagamu. Kami sudah menjagamu. Cukup dengan jagaan aku, dengan jagaan kami. Daripada al-mustahziin, istihza, orang yang selalu memperolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan menjagamu. Kami akan menjagamu. Yang terkenal dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di Mekah, ada 5 orang yang terkenal gedugnya, kepalanya. Kepala orang-orang yang sentiasa atau selalu memperolok Nabi Muhammad. Abu Zam'ah dari beberapa kabilah. Dari beberapa kabilah 5 orang ini terkenal. Satunya Abu Zam'ah. Kalau Abu Zam'ah ini selalu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dia supaya dia celaka. Yang Abu Zam'ah. Abu Zam'ah. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bertemu dengan Abu Zam'ah lain dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal masih ada hormatnya. Tetapi kalau Abu Zam'ah ini tidak sama sekali. Memang sangat dipermainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah binasakan dia.
dan juga keluarganya. Dan keluarga dia binasa, Abu Zam'ah. Nah, juga Al-Mughirah ibni Syu'bah dari kaum yang lain, dari ke bangsa yang Mughirah ibni Syu'bah begitu juga. Dia tidak, dari 5 orang tersebut tidak termasuk Abu Jahal. Nah, yang termasuk orang-orang yang sentiasa memperolok Nabi Muhammad. Abu Jahal tidak masuk, Abu Lahab tidak masuk. Yang ada tadi Abu Zam'ah, Al-Mughirah ibnu Syu'bah, dengan yang lainnya. Semua ini yang terkenal, 5 orang yang selalu memperolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina, mereka ini yang memperolok Rasulullah. Ya alladzina, mereka ini adalah yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yang telah menjadikan, membuat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan atau sembahan yang lain. Jadi memang kesalahan besar orang-orang musyrik ini adalah mereka mempunyai sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Berhala-berhala tersebut yang nanti dilihat pada tahun Fatah Mekah tahun ke-8 Hijrah, sampai lebih dari 360 berhala yang berada di Ka'bah, yang berada di Ka'bah tersebut. Nah, mereka ini yaj'aluna, mereka ini menjadikan dengan Allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, yaitu berhala. Fasaufa ya'lamu, mereka semuanya akan mengetahui nanti apa yang akan mereka dapati, atau mereka akan dapati nanti, mereka akan tahu. Fasaufa ya'lamun, karena ini Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepadamu. Itu yang. Tapi inna kafainakal mustahziin, orang-orang yang memperolok Nabi ini, yang 5 orang ini, mereka semuanya binasa. Semuanya tidak beriman. Tidak seperti yang lain-lain. Ada orang-orang Quraisy, mereka memperolok, menghina Nabi, tapi akhirnya mereka beriman kan, masuk Islam. Sama ada waktu dekatkah atau nanti waktu terakhirnya, waktu Fatah Mekah tahun 8 Hijrah. Dan yang itu semuanya, ada yang iman kepada Rasul, ada yang nanti sesudah adanya peperangan, atau yang terakhir. Ini semuanya yang 5 orang tersebut memang terkenal. Ada juga, ini cerita yang lain yang berkaitan dengan disebutnya oleh orang-orang Quraisy waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutnya sebagai namanya syaitan Quraisy. Ada orang namanya, manusia ini namanya sebutnya setan Quraisy, bukan Red Devil. Kalau Red Devil kan lain lagi, gitu, setan merah itu. Yang ini setan Quraisy. Siapa setan Quraisy ini? Namanya adalah Umair ibni Wahab. Dia ini Umair ibni Wahab. Kenapa disebut setan Quraisy? Karena ini matanya dan pandangannya ini luas dan matanya tajam. Ketika perang Badar, dia ini dijadikan mata-mata oleh orang Quraisy. Karena matanya, pandangannya jelas. Makanya disebutnya setan. Kamu perhatikan itu Muhammad, berapa orang dan apa yang akan terjadi. Akhirnya dilihat, dia dari jauh memperhatikan Nabi Muhammad bersama sahabat. Yang orang-orang Quraisy kan mau perang nih, dia dengan senjatanya yang komplit. Kalau yang ini enggak, Nabi Muhammad ketika dilihat oleh setan Quraisy yang namanya Umair ibni Wahab, ya, Umair ibni Wahab, dia lihat ini semuanya hanya enggak melihat apa-apa, enggak melihat senjata, enggak melihat apa-apa. Semuanya hanya orang-orang yang aman damai. Tidak ada yang orang mau berperang. Akhirnya kembali ke Quraisy, wahai orang Quraisy, saya lihat ini semuanya tidak ada niat untuk berperang. Tapi kalau kalian berperang sama mereka, jumlah mereka segitu, kamu juga akan mati seperti mereka juga. Jumlahnya 300. Nanti kalau terjadi peperangan, kamu 300 juga akan mati. Tidak ada lah, kalau 1 lawan 1 misalnya, 300 juga kamu akan mati. Nah, kalau kalian mau teruskan perang, teruskan. Kalau kamu mau nggak teruskan, lebih baik kembali. Setan Quraisy ini ngomong. Tapi Abu Jahal tidak mau.
Yang lainnya semuanya sudah terpengaruh oleh setan Quraisy ini. Mereka mau kembali, lebih baik kita pulang aja lah kalau begitu. Nah, daripada nanti kita kalah, kita melihat tersebut, kita kembali aja. Akhirnya Abu Jahal nggak mau. Kita sudah dari sini, kita akan serang. Terjadi peperangan, akhirnya akan kalah. Nah, akhirnya kalah. Anak si Umair ini ditawan. Salah seorang daripada 70 yang ditawan oleh Rasulullah. Nah, kan kita tahu dalam peperangan Badar tersebut ada 70 orang musuh yang terbunuh, termasuk Abu Jahal dan yang lainnya, dan 70 yang ditawan, termasuk anaknya Umair ini. Jadi mereka kembali, sudah selesai. Akhirnya suatu hari, suatu malam, Umair ini berbicara sama saudara sepupunya, namanya Sufyan. Nah, Sufyan ibni Umayyah. Umayyah ibni Khalaf kan sudah terbunuh di Badar. Dia mau balas dendam. Sufyan ini mau balas dendam juga, mau balas dendam kepada Nabi Muhammad. Karena ayah dengan pamannya semuanya terbunuh di sana. Dia mau balas dendam, tetapi nggak bisa apa-apa. Karena dia bagaimana mau balas dendam kepada Rasulullah. Nah, di sini si Umair berkata ke Sufyan, sepupunya. Sebetulnya Sufyan, saya mau membunuh Muhammad. Tetapi masalahnya ini, saya masih banyak utang. Sudah gitu keluarga saya nanti kalau saya mati, siapa yang akan mengurus? Begitu. Kata siapa? Kata Umair, syaitan Quraisy. Nah, setan. Kata Sufyan, kalau begitu kamu jangan khawatir. Utang kamu akan saya bayarkan. Anak-anak kamu, cucu dan istri kamu nanti akan aku urus. Yang penting bunuh Muhammad. Mereka berdua saja. Nah, ya. Umar kata, kalau gitu jangan cakap dengan siapa-siapa. Ini antara kita berdua. Saya akan bunuh Muhammad. Pulang dia ke rumah, dia ambil busur panahnya, ambil pedangnya, semuanya diracuni. Racun pedangnya tersebut. Sudah beres, terus datang, pergi ke Madinah. Nah, pergi ke Madinah. Karena memang ketika ditanya oleh Sufyan, bagaimana kamu bisa dekat sama Muhammad nanti kalau di Madinah? Kalau saya ada alasan. Alasannya apa? Kan anak saya ditawan di sana. Saya datang ke sana nanti saya minta anak saya. Tapi ketika saya berbicara dengan Muhammad, saya akan tikam dia. Nah, saya akan tikam gitu. Nah, gitu. Baik. Pergi ke Madinah, sampai di Madinah dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar. Umar melihat Umair. Nah, Umar melihat Umair. Umar dilihat itu. Langsung Sayyidina Umar berdiri, langsung ditangkap si Umair. Karena tahu Umair ini kan disebutnya setan Quraisy. Dia datang ke sini bukan ada tujuan kecuali mau membahayakan. Mau membahayakan, makanya ditangkap. Tangkap si Umair, dibawa kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini ada si Umair ini. Ada Umair. Dia datang ke sini tidak ada tujuan kecuali dia akan membahayakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, biar jadi Umar nggak apa-apa dengar Rasulullah, tapi pedangnya masih dipegang. Pedang siapa? Pedang si Umair ini masih dipegang oleh Sayyidina Umar. Tidak akan saya lepaskan. Kamu bicara dengan Rasulullah. Nah, tapi pedang kamu ini, si Umair berkata kepada Rasulullah, hai Rasulullah, bagaimana saya mau bicara dalam keadaannya begini? Dijaga oleh Umar. Kemudian pedang saya bersama dengan Umar, bagaimana saya di sini tidak mau datang untuk buat apa-apa, berbuat baik. Rasulullah memerintah kepada Umar lepaskan dia, biarkan. Akhirnya dibiarkan, datang. Cuma pedangnya itu sudah mau dihunuskan, tadinya kan sambil berpegang. Biasa orang-orang berbicaranya begitu. Tanya, apa tujuanmu datang ke sini wahai Umar? Enggak, wahai Muhammad. Itu kan peperangan kemarin Badar, anak saya tertawan. Jadi saya di sini mau membebaskan anak saya. Apa yang perlu saya lakukan? Kata Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Apa tujuanmu datang ke sini? Berkatalah engkau benar. Apa tujuanmu datang ke sini? Umar menjawab, tidak Muhammad. Saya datang sini hanya membebaskan anak saya saja. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Umar, wahai Umar, apa yang kamu lakukan dengan saudaramu? Pada suatu malam kamu berdua saja. Kamu berkata,
kamu bisa membunuh Muhammad, tapi kamu bilang saya nggak bisa membunuh karena saya punya utang. Dan juga anak-anak saya nanti siapa yang akan menguruskan. Saudaramu akhirnya mengatakan kamu pergilah, dia yang akan menanggung semua. Di sini Umar bilang akal. Dia bilang langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Yang tidak ada yang tahu ini kecuali Nabi. Dia bilang gitu. Tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Karena yang itu hanya aku dengan dia yang tahu, yang ada. Aku dengan Sufyan. Aku dengan Sufyan. Sesudah itu akhirnya dia masuk Islam. Semuanya kembali dia kepada Islam, yang di Mekah dia tinggalkan. Lihat seperti begini, namanya sudah setan Quraisy. Dan akhirnya bersama dengan Rasulullah, peperangan nanti sesudah peperangan Badar, dalam perang Uhudnya, dalam perang Handaknya, bersama dengan Rasulullah melawan dan juga melawan Sufyan yang saudara sepupunya. Saudara sepupunya tersebut dilawan, sehingga dia termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam beriman. Bahkan dia lebih daripada Sayyidina Umar. Sesudah dia masuk Islam, dia pergi kembali ke Mekah. Dan kembali ke Mekah, terus dia ngomong berani, aku sudah masuk Islam. Kalau Sayyidina Umar kan ketika pulang pergi dari Mekah. Kalau ini enggak masuk Islam, dia datang ke sana berbangga, saya sudah masuk Islam sekarang. Siapa yang berani sama saya? Kan semuanya takut, dia kan setan Quraisy. Dia setan Quraisy, siapa yang berani sama saya? Akhirnya dia kumpulkan keluarganya semuanya dibawa masih. Enggak ada yang seperti dia. Enggak ada yang seperti dia, orang-orang Quraisy seperti Umar ibni Wahab ini yang sebutnya setan Quraisy. Semua keluarganya masuk Islam, dipengaruhi oleh dia supaya ikut Islam. Ketika masuk Islam, semuanya sama-sama masuk dan semuanya keluar pergi ke Madinah. Keluarganya tidak ada yang seperti dia. Tidak ada seperti tersebut. Ini lihat, yang 5 ini mustahziin, orang yang memperolokkan tadi. 5 ini kekal dia dalam kekufurannya. Lain dengan siapa namanya setan Quraisy, dengan Umar ibni Wahab. Walaupun dia dianggap sebagai setan, tetapi sudah mendapat hidayah. Tapi yang 5 ini tidak dapat hidayah. Tidak mendapatkan hidayah. Maka dari itu, mereka yang 5 tetap dengan orang-orang musyrik yang lain, menjadikan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahan akhar. Tuhan yang lain. Karena ada seorang daripada 5 orang di sini, ada yang disebutnya Ibnu Yusa Yasu. Yasu kan nama berhalanya kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh mempunyai berhala 5. Ya'uqa wa Nasra. Ya'uq dengan Nasra diantaranya. Yang ini 5 mustahziin ini yang 5 memperoleh, salah satunya adalah Ibnu Ya'uq. Anak daripada berhala.